Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Apriani, NIM 1912154 dari kelas PAI 5B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, A. Pengertian landasan pengembangan kurikulum. Menurut Sudijarto, kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa atau mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Yang selanjutnya, B. Landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidik senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai, ada materi atau bahan yang diinteraksikan, ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikan, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Yang selanjutnya, C. Landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetisi aktual maupun potensial. Susilana dan kawan-kawan 2006. Selanjutnya yang D. Landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk mengingatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Susilana dan kawan-kawan 2006. Yang E. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran, sedangkan akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Dan yang terakhir, F ada landasan organisatoris. Landasan ini berkenan dengan masalah dalam bentuk seperti apa bahan pelajaran dalam kurikulum disajikan, bisa bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, atau diusahakan adanya hubungan antara pelajar yang diberikan, atau diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas pada pelajar. Jadi dalam bentuk kurikulum yang terpadu. Menurut Lismina, tidak ada jenis organisasi kurikulum yang baik dan tidak baik. Setiap organisasi kurikulum mempunyai kelebihan, akan tetapi tidak lepas dari kekurangan ditinjau dari segi-segi tertentu. Selain itu, bermacam-macam organisasi kurikulum dapat dijalankan secara bersama di satu sekolah. Bahkan yang satu dapat membantu atau melengkapi yang satu lagi. Lismina 2017 halaman 37-38. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.